Hari ini kita mendengar kabar bahwa Amerika Serikat pada akhirnya melakukan penyerangan ya jauh dari janji yang disampaikan oleh Pak Donald Trump sebagai Presiden Amerika, yaitu kurang lebih 2 minggu. Nah, tetapi belum berapa lama kemudian serangan pesawat B2 yang membawa puluhan ton bom itu kemudian dijatuhkan di 3 lokasi ya, setidaknya di 3 lokasi situs nuklir yang dimiliki oleh Iran. Dan ini membawa dampak yang sangat serius bagi bukan hanya bagi kawasan Timur Tengah, bagi Iran, bagi Amerika dan Israel, tapi kawasan Timur Tengah dan juga dunia yang pasti akan terdampak ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, utamanya berbicara tentang persoalan pasokan pangan atau ekonomi dunia. Nah, tapi kita tidak bicara tentang hal itu secara langsung, tetapi kita masih mau bicara tentang goncangan ya, bom yang ada di negeri kita, bom politik kita terkait apa yang kemudian berlangsung dalam beberapa kurun waktu yang tidak berkesudahan, yaitu terkait dengan perseteruan atau konflik ijazah yang dituduhkan oleh pihak Mas Roy Suryo, Bang Rismon dan juga Dr. Tipa dan yang lain-lain terhadap Pak Jokowi sebagai ijazah palsu. Nah, dan ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa bukan hanya pada publik, tetapi juga pada apa yang disebut dengan PERADI ya, Persatuan atau Perhimpunan Pengacara Indonesia yang sah mewakili perkumpulan atau perhimpunan para pengacara-pengacara di Indonesia yang marah kepada Mas Roy Suryo dan Bang Rismon dan melakukan ancaman ya, yang tidak main-main. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik ya. Sekolahnya publik bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi di era demokrasi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, saya ingin memulai diskusi ini terkait dengan kemarahan Peradi dan tentu berbicara tentang isu yang sebenarnya apa yang paling penting bagaimana memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sah melalui proses demokrasi pemilu Pak Prabowo dan Pak Gibran yang tentu idealnya harus didukung sampai masa periode mereka berakhir dan juga masa pemilihan presiden wakil presiden digelar kembali ya. Jadi kita dalam posisi bukan partai politik ini memberikan dukungan kepada pemerintah yang ada ya sebagai YouTuber NKRI ya. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya juga ingin menunjukkan satu data yang penting untuk kita timbang bersama dalam satu koran ya, The Jakarta Post edisi 16 Juni ya. Di situ ada bagaimana satu artikel yang menarik ya buat kita bersama untuk memahami situasi yang penting bagi kita, bagaimana 68% populasi Indonesia menurut standar Bank Dunia itu ada dalam kategori miskin ya. Dan itu pemerintah berencana untuk menaikkan ya katakanlah garis kemiskinan, angka garis kemiskinan yang ada perbedaan yang ditunjukkan baik oleh Bank Dunia maupun oleh pemerintah kita. Misalkan kita melihat bahwa daya beli masyarakat per bulan untuk definisi pemerintah kita itu menempatkan bahwa miskin itu berarti ada pada penghasilan bulanan Rp595.000 ya 243 sekian. Dan oleh Bank Dunia semestinya ya definisi Bank Dunia itu adalah sekitar 1,5 ya juta ya, itu juga masih dalam konteks kondisi miskin ya, seperti itu. Nah, tapi saya tidak mau membahas tentang persoalan data ini jauh lebih baik, lebih dalam maksud saya, tetapi begini ya, ini yang kita sedang ada pada fase pengalihan yang terus-menerus, yang tidak pernah berakhir, berhenti, sehingga kita memandang Indonesia ini terlalu sempit ya, terlalu kecil ya, pada sebuah isu personal, pada isu antara Mas Roy Suryo dan juga Pak Jokowi, bukan Pak Jokowinya ya, tetapi dalam konteks ijazah Pak Jokowi ya. Jadi sebenarnya Pak Jokowi lah pihak yang dicari-carikan masalah atau diberikan masalah
Nah, disinilah yang kemudian memunculkan kemarahan bagi Peradi yang meminta Polda Metro Jaya untuk segera menahan gitu loh, menahan Mas Roy Suryo dan yang lain-lain dengan ancaman yang menurut mereka adalah paling sedikit 6 tahun ya. Jadi suatu ancaman yang tidak sederhana, tapi ancaman yang begitu menurut saya tentu jangankan 6 tahun ya, satu hari pun melewatkan satu hari di penjara itu bukan sesuatu yang mudah ya. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa mengapa Peradi ini begitu marahnya ya, bukan hanya marah lagi kepada Mas Roy Bang Rismon, tapi juga marah kepada Polda Metro Jaya yang katakanlah tidak mengembalikan atau tidak menaikkan status dari laporan mereka ini ke tingkat penyelidikan dan seterusnya ya. Nah, jadi ada satu harapan bagi teman-teman di Peradi ini untuk mengatakan ini harus disudahi gitu loh. Sebenarnya kita perlu memberikan dukungan kepada pihak Pak Prabowo dan Gibran ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagi bangsa dan negeri ini menghadapi berbagai macam dinamika masalah, termasuk dampak peperangan yang ada di Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah yang bisa membahayakan bukan hanya bagi mereka negara yang ada di sesama manusia di Timur Tengah, tetapi juga di dunia termasuk di Indonesia. Belum lagi kita menghadapi bahaya-bahaya internal, bahaya-bahaya domestik, dan juga penyakit atau yang disebut dengan patologi ya, patologi negara kita, patologi birokrasi kita, yaitu persoalan korupsi yang betul-betul kemudian mencuri, merampok dana-dana yang sebenarnya bisa membuat sejahtera masyarakat sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia itu tidak seperti yang digambarkan tadi baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Dunia ya. Jadi ini sesuatu yang memprihatinkan kalau kemudian mata dunia melihat bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sebenarnya miskin kalau diukur dalam konteks range pendapatan minimum ya 1,5 ya. Banyak sekali warga negara Indonesia yang ada di situ. Sementara orang-orang yang berpolitik, yang rakus, orang berpolitik yang memang dengan tujuan memperkaya diri atau kelompoknya, itu mencuri bukan hanya sekitar ratusan juta atau ratusan miliar, tapi ratusan triliun ya, yang merupakan salah satu faktor yang meleverage atau mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat dengan program-program atau proyek-proyek kesejahteraannya. Sehingga ini yang hilang dari pandangan publik. Ini yang kemudian dengan sengaja dialihkan dengan sebuah framing, dengan selalu menghadirkan kericuhan ya, diskusi-diskusi yang menurut saya tidak produktif, tidak bisa menghadirkan apa yang menjadi tujuan bernegara. Nah, kita berharap sebenarnya orang-orang seperti Bang Rismon, Mas Suri, Dr. Tipa ini mencoba mengejar para koruptor-koruptor itu dengan analisis apapun kan. Ini yang kita sedang butuhkan ya, karena sekali lagi ya, uang 1 triliun itu tidak main-main ya. Uang 1 triliun saja itu bisa digunakan untuk anggaran pendapatan belanja daerah untuk satu kabupaten ya, satu kabupaten, dan bisa bayangkan ya, ratusan triliun bahkan ada yang mensinyalir bisa ribuan triliun hilang ya setiap tahunnya ya kekayaan negara itu untuk memenuhi kepentingan orang-orang tertentu yang serakah, sehingga masyarakat ya yang miskin tambah miskin, yang tadinya masih belum miskin jadi miskin dan seterusnya ya. Ini yang menjadi sesuatu keprihatinan kita, dan kita berharap ruang media sosial kita itu penuh dengan orang-orang yang kemudian mengejar para koruptor-koruptor, karena ini sekali lagi adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kemudian kita belakangi dan seterusnya, kita abaikan seolah-olah tidak ada, dan kita asik terus menggumuli membicarai tentang persoalan ijazah-ijazah ya yang dituduhkan oleh Peradi akan melaporkan mereka atau sudah melaporkan mereka dan berharap ada tingkat penyidikan ya, dan minta mengultimatum juga Polda Metro Jaya untuk kemudian ada surat yang dilayangkan ke Kapolri untuk segera mengeksekusi itu ya. Jadi buat saya persoalan Rismon dengan persoalan itu menurut saya sudah tidak lagi menjadi sesuatu hal yang menarik lagi, dan ada fase di mana itu akan surut ya, karena sekali lagi politik di dalam negeri masih dalam konteks dikendalikan oleh pemerintah yang sedang running sekarang, bukan partai politik.